Baik, selamat siang pada juri terhormat, pada tim oposisi yang saya hormati, serta pada pemirsa yang saya kasihi. Saya Gaby Nasrani, selaku penjara pertama tim afirmasi. Adapun mosi debat pada kali ini yaitu bahwa pejabat pemerintah dalam menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan memaparkan definisi dari influencer tersebut. Jadi, influencer adalah seorang figur dalam media sosial yang mempromosikan brand secara individu. Biasanya mereka di-endorse oleh perusahaan-perusahaan. Nah, mengenai mosi pada kali ini, pejabat pemerintah dilarang menggunakan media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya sangat setuju dengan mosi kali ini. Mengapa? Karena melihat dari berbagai permasalahan yang terjadi, penggunaan influencer sebagai agen sosialisasi program dan kebijakan pemerintah masih belum efektif. Nah, penggunaan influencer membutuhkan dana yang besar, sedangkan pemerintah sendiri nampaknya belum mempersiapkan secara matang terkait dengan dana yang dianggarkan oleh program tersebut. Dilansir dari Berita Indonesia, pemerintah Indonesia telah menghabiskan anggaran sebesar 90,45 miliar untuk melibatkan para influencer dalam solusi program dan kebijakan publik. Hal ini menuai konflik masyarakat karena ketidaktransparan informasi mengenai dana yang dialokasikan untuk program tersebut. Juga Berita Indonesia juga menyimpulkan bahwa pemerintah tidak percaya diri dengan program-program yang dijalankan sehingga harus menggunakan jasa influencer untuk menarik minat masyarakat. Selain itu, penggunaan influencer itu sendiri juga kurang tepat karena influencer tidak memiliki kapasitas yang cukup baik untuk mensosialisasikan program dan kebijakan dari pemerintah. Dalam hal ini, banyak influencer juga yang dan memahami informasi yang hendak disampaikan pada masyarakat, dan informasi yang mereka berikan cenderung menyesatkan. Dapat disimpulkan influencer hanya berperan sebagai penarik minat masyarakat saja, tidak benar-benar memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seharusnya sebagai seorang pemerintah, daripada menggunakan jasa tersebut, seorang pemerintah juga bisa menggunakan jasa seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, karena mereka memiliki kapasitas yang cukup untuk hal tersebut. Lagi pula, tidak terlalu banyak mengeluarkan dana. Nah, selain itu, penggunaan anggaran secara besar-besaran menjadi sorotan publik Indonesia. Alih-alih membayar jasa influencer, dana sebesar itu bisa dimaksimalkan untuk hal yang lebih penting lagi. Seperti contohnya misalnya kalau dilihat pada tahun 2020 silam, kita menemukan ada dana sebesar 9,3 miliar. Kenapa tidak digunakan untuk penanganan pandemi atau pendidikan untuk anak-anak yang kesulitan mendapatkan akses internet, beasiswa, atau anak-anak yang yatim piatu? Nah, selain itu ada beberapa kasus yang terjadi, yaitu promosi program pemerintah yang menggunakan jasa influencer tidak selalu mendapatkan respon positif, bahkan ada yang mendapatkan respon negatif. Contohnya pada promosi wisata di awal COVID-19, pemerintah sebelumnya pernah hendak mengundang para influencer untuk mempromosikan beberapa destinasi wisata unggulan di awal munculnya virus corona di Wuhan, Cina pada Februari 2020. Influencer dan promosi media digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Anggaran sebesar itu menjadi bagian dari total insentif sebesar 298,5 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk menarik minat wisatawan mancanegara. Nah, sebagai seorang masyarakat, tentu ada yang berkomentar bahwa semestinya pemerintah mempersiapkan anggaran tersebut untuk tidak terjadinya penularan COVID-19 dalam negeri ketimbang membersihkan destinasi wisata yang hanya membuang dana saja. Nah, jadi saya sebagai tim afirmasi sangat setuju dengan mosi kali ini. Karena selain penggunaan influencer juga tidak efektif, sebagai pemerintah harusnya menjadi cerminan bagi masyarakat agar bisa dapat contoh yang baik. Jadi, menurut saya sangat setuju dengan mosi kali ini karena benar-benar ini tidak efektif jika digunakan dalam pejabat pemerintah. Baik, sekian, terima kasih.